yaitu Markombur. Tema kita hari ini adalah tahapan Pilkada Serentak Kota Medan 2024. Baru berlalu dari ingatan kita pemilihan umum 2024. Beberapa saat lagi lebih kurang 6 bulan kita akan melaksanakan kembali perhelatan yang luar biasa, yaitu pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali Kota Medan. Tentu pula sebagaimana biasanya etape ataupun tahapan-tahapan pasti akan dilakukan. Tentu bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kota Medan, dan dimanapun berada, jangan tinggalkan, jangan sampai tidak memilih. Karena kenapa? Ini merupakan satu tolak ukur, satu ketentuan siapa pimpinan Kota Medan di masa akan datang 2024-2029. Tentu di tangan Anda, hati Anda yang menentukannya. Ini luar biasa. Saya juga tidak sendiri, yaitu nanti akan didampingi oleh adik saya. Ini kalau jauh berjalan ke Padang Sidimpuan, belikan kami sebatang kati. Tentu pula ini seorang perempuan. Udah itu sudahlah seorang perempuan, udah cantik. Perempuan yang sejati. Siapa dia? Tak lain tak bukan adalah Azifah Jahrianis atau Gigi. Ya. Iya, Bang Boni. Iya, adikku. Apa kabar? Ya. Ini kita sudah masuk ke bulan-bulan untuk menanti ya Bang Munir ya. Betul, Pemirsa di adikku. rumah juga pastinya menanti ini terkait dengan pilkada yang menjadi pilar penting dalam demokrasi Indonesia, yang memang kita sebagai warga negara khususnya yang ada di seluruh kabupaten dan juga kota yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia pastinya ya, untuk ikut serta dalam demokrasi ini memilih pemimpin yang terbaik pastinya Bang Munir ya. Kalau kemarin kita sudah berhasil melaksanakan pemilu ya, di mana kita sudah mendapatkan pasangan calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU dan juga sudah kita lihat berbagai tahapan-tahapan itu sudah berhasil Bang Munir. Ya tentu. Betul. Tapi di samping daripada itu ya tentu di dalam namanya pemilihan umum, apalagi pilkada, pemilihan kepala daerah, pro dan kontra antara masyarakat udah pasti ada. Tapi kita pesankan kepada masyarakat, pro dan kontra itu hal yang biasa. Namanya diseminasi politik. Namanya hak pilih. Mungkin kita tidak bisa sama dengan pilihan tetangga kita. Tapi satu ingatan bagi kita bersama. Jangan kita pertajam dan kita pertentangkan sehingga terjadi perpecahan. Berbeda pilihan, berbeda pemikiran, berbeda cara kita menyampaikan. Itu boleh aja. Tapi jangan kita sampai terpecah belah. Itu yang paling utama. Betul, Bang Munir. Apalagi ini sudah punya pilihan masing-masing, pastinya biasanya ya selalu mendukung ya. Tapi dukungan Anda pemirsa pastinya harus dikaitkan dengan hal yang positif. Boleh saja mendukung, tapi tidak untuk menjelekkan pasangan-pasangan lainnya yang nanti mungkin jadi rival dari calon idola kalian, seperti itu ya Bang Munir ya. Yang jelas ya, di dalam kapasitas ini yang kita ketahui bersama. Medan sebagai kota, ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara. Segala suku, segala etnis, segala pemikiran, segala metode dukungan, semua akan dilaksanakan dengan cara individu, personal, person masing-masing, oknum-oknum. Tapi yang jelas, prinsipnya kita tetap berpegangan pada undang-undang ataupun pada PKPU, peraturan pemilihan umum. Tak boleh lari daripada itu. Misalnya, kalaupun ada calon 3 atau 4 atau 5 calon, silakan aja. Tapi juga di sana punya kesempatan calon independen. Kita siapa calon independen kita? Nanti kita akan tahu bagaimana. Karena saat ini masih tahapan pendaftaran, verifikasi seorang calon kepada lembaga-lembaga partai. Nanti setelah itu diverifikasi akan ditentukan, inilah dari partai tertentu, inilah calon kami. Nah, ini baru didaftarkan ke KPU. KPU akan memverifikasi lagi secara rangkaian item per item sesuai ketentuan dan persyaratan. Nah, ini kan perlu kita kupas. Nah, juga nanti akan bersama dengan kita nantikan diantaranya yaitu ketua KPU atau yang mewakili KPU Kota Medan. Kemudian juga kita nantikan di dalam kapasitas ini yaitu akademisi kita yang saat ini masih dalam perjalanan, yang tentu semuanya kita harapkan kehadirannya untuk kebersamaan dalam TikTok nih. Kalaupun tak ada, ngomonglah kita bertiga kan. Kalian jangan diam aja. Tapi dari nunggu-nunggu nih Pak. Ya aku tapi Bang Munir,
kan tadi katanya sudah mulai proses pendaftaran. Coba kita tanya, Bang Fahmi adalah salah satu kandidat atau bukan ini? Sepertinya dia dari tadi senyum-senyum ini. Tolong Mi, jangan kau bilang salah satu peserta dan kandidat kau. Aku minta tolong. Kalau saya bukan salah satu kandidat, tapi saya adalah salah satu pemilih nanti, Nah, jadi kalau saya pribadi, saya sering lihat di media sosial, jadi beberapa partai sudah punya kandidat masing-masing nih. Ini bakal seru gitu kan, karena ya ada pro kontra gitu. Terus yang pengen saya tanyakan ini mungkin buat Wak Munir nih yang sudah berpengalaman ya, yang sudah berpengalaman, apalagi sudah beberapa gubernur ya, atau mungkin wali kota yang sudah Wak Munir lewati ya. Pastinya sudah banyak Bang Fahmi. Banyak, kan? Sudah banyak. Jadi pasti. mungkin sebenarnya kriteria seperti apa nih yang cocok buat Sumatera Utara? Nah, kriteria seperti apa nih, pemimpin seperti apa yang mungkin baik Sumatera Utara atau Kota Medan ya, atau kabupaten kota itu dulu, itu dulu. Kira-kira gimana Wak Munir? Kalau bagiku sebagai masyarakat umum, intinya ini opini pribadi ya, bukan opini lembaga ataupun apa. Garisi, jangan nanti ada yang merasa keberatan seolah-olah ini statement udah mewakili lembaga. Tidak ada, ini opini. Aku hanya menyarankan, pilihlah wakil yang dapat dipercaya, amanah, tak ubah kata orang, staf, sidik, takwa, amanah, dan fatona. Tapi satu hal, kepentingan masyarakat utamakan daripada kepentingan pribadi. Tak ada lain. Itu dia. Nah, jadi Kota Medan ini kan Sumatera Utara lah kita bilang. Sumatera Utara, Kota Medan ini kan salah satu yang disorot sebenarnya dari pemerintah pusat gitu ya. Kenapa? Karena ya dari kita lihat dari kayak pariwisata kita aja lah contohnya, kayak Samosir gitu dan Toba itu kan hal yang udah tersorot dunia bahkan. Betul. Nah, tapi mungkin pada saat ini sudah mulai berkembang, tapi mungkin belum pesat. Jadi mungkin kan peran salah satu peran dari yang terpilih nanti yang mudah-mudahan bisa mengangkat hal itu. Jadi akan banyak turis asing maupun lokal yang datang ke sini sehingga meningkatkan ya UMKM kita makin bagus gitu ya, atau pariwisata kita makin luar biasa juga gitu ya. Memang itu harapan kita. Alasannya kenapa? Kalau kita menentukan pemilihan atau kepala daerah harus bisa mengakses tidak satu suku, tapi multi etnis. Karena kenapa? Tanpa ada dia bisa menyatukan multi etnis ini, mau jadi apa Sumatera Utara ini? Contohnya Kota Medan ini berbagai ragam multi etnis. Kalau nggak kita persatukan secara utuh tanpa memihak, mau siapapun dia wali kota dari suku apa nggak ada masalah. Tapi begitu dia menduduki jabatan kepemimpinannya dia harus lupakan tentang kesukuannya. Yang penting ini masyarakatku. Yang memilih atau tidak memilih itu masyarakatku. Betul. Semua punya hak sama begitu aku dilantik menjadi wali kota. Itu prinsip. Itu prinsip yang baik ya pastinya. Yang tidak boleh dirubah apapun karena undang-undang menyatakan itu. Betul. Tapi ini ada pertanyaan nih buat Bang Fahmi ya. Sebagai kita sama-sama anak muda nih Bang Fahmi. Kalau tadi kita ceritanya sudah berpengalaman ya. Sorry. Janganlah sama anak-anak muda mentang awak tua sendirian di sini. Kita kan cari gara-gara kalian. Tapi ini tak surnya Tapi jujur ya, Wak Munir ini dari samping itu udah nggak kayak mana ya, nggak tua dilihat. Masih kayak 21, 22 dari samping sebelah kanan ya. Sorry. Iya. Berarti mata kau rusak berat. Memang iya Wak Munir. Kalau nengok aku 21 tahun pula udah menyala, kau menghina kau udah. 21 tahun ini, 21 tahun ini umurnya kah atau mau dilanjut nggak? Pengalamannya gitu, udah tahu. Iya, maksudnya pengalamannya. Udah tahu Ji, alah. Iya, maksudnya kan gitu. Yang jelasnya gini Ji. Apa tuh Bang? Jangan ketelah batang ketelah. Cakep. Jangan diambil batang gelaga. Cakep. Memang usiaku cukup tua, tapi salah pandang kau suka juga. Hati-hati kau kadang-kadang mancing-mancing gula darah mendidih. Kita tadi bilang udah muda salah. Apalagi itu Gigi tadi ada pertanyaan Ji ya? Iya, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan silakan. Iya. Kita yang mana duluan? Shoot dulu Bang. Iya, aku dulu. Nanti lupa. Soalnya ingatan aku nih kuat kali Wak Munir. Jadi kadang-kadang nanti bisa lupa sendiri ya. Nah, kalau di kota-kota lain atau mungkin di daerah lain itu sudah ada beberapa pemimpin dari provinsi ya, yang wanita, ya kan? Oh, dari provinsi lain nih ya? Provinsi lain ya, seperti Ibu Khofifah dan lain-lain lah gitu, yang berhasil gitu menjadi kepala daerah di sebuah provinsi. Nah, dari Sumatera Utara sendiri tuh kayaknya masih langka ya? Belum ada ya, masih langka ya. Mungkin lebih seru kalau misalkan ada sosok mungkin wanita yang bisa menginspirasi dan ikut meramaikan gitu ya Pak Munir ya? Kita aminkan. Apakah saya? Jadi, alhamdulillah.
Artinya begini, semua itu punya kesempatan. Betul, namanya warga negara Republik Indonesia. Kalau sudah ditentukan oleh undang-undang dan absah dan sah dari undang-undang, silakan maju. Betul. Tanpa terkejar. Tapi ini ya, jangan kayak pantun. Laju si batang laju, jangan tetak si batang kelapa. Maju dipaksakan maju, sudah jadi tak bisa apa-apa. Ini jangan, tak boleh juga. Itu kita hindari. Pastinya kita harus memilih pemimpin yang juga kita usung adalah pemimpin yang punya kualifikasi yang baik, yang profesional, yang bisa mengerti dan juga dimengerti. Gitu. Ya, tapi yang jelasnya teri si batang teri, jangan ditangkap si burung melati. Biarlah kita berbicara mengerti, elok kita dengarkan dulu musik. Oke, silakan. Tetap bersama kita di TVRI Sumatera Utara. Bingkainya Markombur, temanya tahapan Pilkada Serentak Kota Medan 2024. Tentu kami juga membuka line dialog interaktif, telepon interaktif bagi masyarakat Sumatera Utara yang ingin berpartisipasi bersama dengan kita di dalam dialog ini. Silakan telepon kami ke 081161000386. Sekali lagi ke 081161000386. Ji, yang luar biasanya Ji. Iya, Bang Bode. Ini satu harapan kita bersama di Sumatera Utara dan Kota Medan. Iya. Bahwasannya pemilihan umum ini ataupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu beda antusias masyarakat itu dengan pemilihan umum legislatif dan presiden. Betul. Macam 2024 semalam cakupan persentasi yang kita ketahui bersama itu mencapai 75,8% masyarakat pemilih untuk Sumatera Utara. Itu untuk partisipasi aktif ya, Bang Munir ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingatkan, Bang Munir. Kita berharap juga kepada masyarakat Kota Medan di dalam pemilihan kepala daerah itu juga lah jumlahnya 75,8%. Jangan sebagaimana beberapa tahun lalu hanya mencakup 20, sekian persen. Jadi ini artinya bagaimana ya? Kan gitu pertanyaannya. Cuman kembali kepada lembaga-lembaga tertentu yang harus berperan aktif untuk mensosialisasikan. Tentu ini bagi genre anak muda, aku pun mau tanya ini kepada adikku. Bagaimana adikku sebagai anak muda tentang opini kalian, tentang prinsip pemikiran kalian di dalam pemilihan kepala daerah ini ke depannya kalau nggak salah kita dalam waktu bulan tertentu nanti di atas Oktober ini. Nah, serunya jadi kita tanya. Menurut aku pribadi ya, tadi udah ngobrol juga kami sama teman-teman ini Pak Munir, mereka juga memberikan pendapat terkait pilkada yang akan datang. Jadi serunya itu adalah sekarang banyak anak-anak muda yang ikut berpartisipasi untuk pemilihan kepala daerah maupun yang lain-lain. Jadi banyak yang contoh misalkan contoh nih ya kayak Pak Bobi ya, Pak Bobi itu masih muda gitu, masih sebaya-sebaya sama saya gitu. Tapi dia sudah berhasil menjadi wali kota yang luar biasa, udah memberikan Kota Medan ini lebih kelihatan lah perubahannya gitu ya. Kerja nyata gitu. Jadi terus ada lagi beberapa orang-orang lagi yang berhasil terpilih. Anak-anak muda ini pimpin anak-anak muda gitu ya. Nah jadi sebenarnya terjunnya anak-anak muda itu menjadi pemicu sebenarnya buat anak-anak muda yang lain untuk bisa gimana caranya kita membangun sebuah daerah bisa lebih baik dan lebih bagus lagi gitu. Ini luar Karena biasa. sebenarnya muda itu ya artinya gini, kalau yang tua memang berpengalaman, tapi yang muda juga harusnya bisa mencontoh atau mungkin memberi contoh atau mungkin mencontek ya, memodifikasi pengalaman-pengalaman yang sudah ada atau mungkin bisa mencuri ilmu-ilmu dari orang-orang yang terdahulu gitu. Saya tahu maksud Anda. Maksud adikku. Tahu kan? Walaupun aku muda, tapi jangan tinggalkan yang tua untuk mendapatkan pengalamannya. Kan itu kan? Itu dia enak ya. Satu lagi Ji yang paling saat ini ada ketentuan. Apa tuh, Bang Bode? Bahwasannya setiap siapapun yang aktif, calon legislatif yang ingin maju sebagai calon kepala daerah, apakah wali kota atau bupati atau gubernur, dia wajib mengundurkan diri. Ini bagi yang aktif. Artinya yang terpilih 2019
tapi masih berjalan di 2024. Nah, ini wajib mengundurkan diri. Tapi yang jelasnya sebelum kita kupas tuntas artinya, tapi di dalam kapasitas ini ada ketentuan lagi. Bagaimana yang di 2024 terpilih, dia tak wajib mengundurkan diri. Silakan ikuti, tapi dia tetap dapat duduki DPR-nya nanti kalau dia tidak terpilih. Oke, yang penting dia tidak rakus akan jabatan yang ada ya Bang Munir ya. Tetap harus bisa memilih ketika memang sudah mau berniat untuk maju, ya silahkan undurkan diri Anda ya. Jangan sampai dua-duanya diserobot, akhirnya tidak ada kesempatan untuk orang lain ya Bang Munir. Bukan ya. tak ada kesempatan. Apa tuh Bang Artinya Munir? Kewalahan sendiri nanti. Di sini memimpin, di sini dimimpin. Jadi yang mana ndak dipimpinnya. Betul, Bang Munir. Jangan sia-siakan anggaran yang sudah diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, yang telah dialokasikan di badan penyelenggaraan badan penyelenggaraan pemilu. Ada untuk KPU sendiri 705 juta 500 juta ya anggaran yang diberikan kepada KPU, yang sudah direalisasikan ada 247 juta. Ini kan cukup banyak sekali ya. Dan sayang sekali kalau Anda sebagai baik itu pemilih maupun yang akan dipilih menyia-nyiakan anggaran yang cukup besar ini pastinya Bang Munir. Tapi yang jelasnya kita berbahagia hari ini kursi yang udah kita siapkan kosong ini akan ditempati. Oke Bang Munir, bukan hanya kursi kosong. Jadi ini luar biasa, artinya yang punya perhelatan. Ini artinya siapa dia? Yaitu Ibu Mutia Atika, Ketua KPU Kota Medan. Selamat datang Ibunda. Ini luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Ibu, silakan duduk. Ini luar biasa Ibu Atika. Tahu bakat orang. Silakan. Dekat Bang Munir aja biar gak usah jauh-jauh Bu Atika. Cemburu. Loh, saya akan mengarahkan. Tapi ada pantun. Apa tuh Bang Munir? Kalau bertih katakan betih. Cakep. Jangan diambil si batangku ini. Cakep. Kalau Bu Atika datang udah pakai dress code warna putih, kalah cantiknya dengan Syahrini. Emang paling bisa Bang Munir. Alhamdulillah ini luar biasa. Artinya kita bergembira. Tadi kami udah bincang-bincang Bu tentang perhelatan. Ini tema kita ini tahapan Pilkada Serentak Kota Medan 2024. Ini luar biasa. Artinya pesta demokrasi yang tadi pemilihan umum udah kita lewati. Tidak ada kendala dan sukses untuk Kota Medan. Kita berdoa garis besarnya sukses juga untuk Pilkada Kota Medan. Itu harapan kita Bu bersama. Itu artinya mindset yang harus kita. Kami ingin bertanya, sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan? Ini luar biasa ini. Kalau sekarang ini, iya Bu. Masih pembentukan badan ad hoc. Oh, badan ad hoc. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, KPU itu membutuhkan badan ad hoc seperti PPK, PPS, penyelenggara pemilihan kecamatan, kemudian TPS-nya, dan juga sampai ke tingkatan di TPS, KPPS. Nah, sekarang masih pembentukan badan ad hoc untuk tingkatan kecamatan. Jadi istilah kerennya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Alhamdulillah. Pemungutan kecamatan Ibu ya. Jadi salah saya bukan pemilihan, pemungutan. Betul. Ini luar biasa. Memang kunci asnya itu ada dua, satu di PPS dan PPK. Betul. Ini kunci as suksesnya, artinya mereka bekerja mensosialisasikan dan juga mereka membagikan nanti form undangan untuk pemilihan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini luar biasanya kita juga ingin dengarkan dulu lagu istimewa dari rekan-rekan kita ini. Silakan adikku. Ini. Tetap masih bersama kami TVRI Sumatera Utara. Kepada masyarakat pemirsa Sumatera Utara dan pencinta TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, kami cintai. Tahapan kita tetap dalam satu bingkai namanya Markombut, yaitu tahapan Pilkada Serentak Kota Medan 2024. Satu hal yang luar biasa, biasanya kalau kita tidak memilih, kadang-kadang pro dan kontra, dukung-mendukung. Tapi pesan saya sebagai masyarakat Kota Medan yang sama-sama kita cintai dan masyarakat Sumatera Utara, jangan karena perbedaan pilihan kita harus terjadi perpecahan. Harus menjadi propaganda yang nggak baik terhadap calon Anda sehingga Anda menggesek-gesek masyarakat, terjadi pula katakanlah keributan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus nyaman di dalam pemilihan ini sehingga kita semua dapat nyaman melaksanakan, dapat sukses. Iya, betul sekali. Jadi intinya Bu
awak nak tanya langsung nih, sebagaimana tadi kan udah dibilang bahwasannya saat ini lagi disiapkan persiapan badan ad hoc. Yang menjadi pertanyaan kami, Bu, persyaratannya untuk menjadi, katakanlah ikut menjadi dalam perhelatan pemilu ini jadi penyelenggara walaupun tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Nah, ini apa persyaratannya, Bu? Kalau untuk PPK persyaratan minimal tamatan SMA. Ya. Kemudian ya setia pada Pancasila. Siap. Kemudian tidak terdaftar di dalam akun aplikasi atau akun Sipol atau Silon gitu ya. Tidak pernah menjadi pengurus partai politik selama 5 tahun, kemudian juga bukan caleg otomatis seperti itu. Hanya itu saja. Dan sehat jasmani dan rohani pastinya. Ternyata ringan syaratnya. Cuman kadang-kadang itulah, kalau udah tahunya dapat dari ini ketua KPU loh yang ngomong. Artinya kenapa? Jelas di sana tidak ada yang dipersulit. Ternyata gampang kok, ringan. Tapi syaratnya ketentuan Anda bukan anggota parpol ataupun pasangan calon atau juga semalam tidak ikut jadi legislatif. Nah, jadi sah dia. Udah itu kalaupun Anda pernah berpartai tapi 5 tahun yang lalu, sekarang ini tak lagi lah pula, kan gitu ya Bu ya. Ada nah, itu dia. Batasan-batasan dan juga persyaratan tersendiri. Baik, nah kalau kemarin kita sudah berhasil ya Bang Bodir untuk melaksanakan pemilu pada Februari kemarin, dan sebentar lagi kita akan melakukan persiapan-persiapan yang matang terkait dengan pilkada sendiri. Betul. Kira-kira nih Bu, evaluasi apa yang memang sudah didapatkan oleh teman-teman dari KPU sendiri terhadap pemilihan yang kemarin untuk akhirnya berhasil kepada yang selanjutnya, Bu? Evaluasi yang pertama ya di badan ad hoc ya, karena ada beberapa di Medan pada pemilu kemarin tuh ada PSU. Iya betul. Ya, ada pemungutan suara ulang. Itu mungkin karena ketidakpahaman di tingkatan KPPS. Nah, jadi untuk nanti badan ad hoc kita melakukan penguatan-penguatan, baik itu nanti dari pemilihan calon PPK, PPS dan juga calon-calon KPPS-nya, dan juga yang terpenting adalah penguatan di BIMTEK. Jadi nanti kalau badan ad hoc itu sudah dilantik, ini kan sudah selesai nih tahapan untuk penyeleksian PPK. Tinggal harusnya hari ini pengumuman. Ya, kita akan memilih 105 PPK karena ada 21 kecamatan di Kota Medan. Satu kecamatan membutuhkan 5 orang PPK, artinya butuh 105 PPK. Hari ini akan diumumkan 105 orang PPK yang terpilih menjadi PPK untuk pemilihan kepala daerah. Nah, mereka setelah dilantik besok jadwal pelantikan akan langsung menerima BIMTEK. Nah, di BIMTEK ini akan dilakukan penguatan karena dari 105 calon PPK nantinya dalam pertimbangan memilih mungkin ada beberapa petahana atau PPK yang pernah ikut pemilu ya pada pemilu 2024 lalu kita ikut sertakan kembali, kebetulan mereka ikut seleksi dan proses seleksi CAT-nya cukup bagus nilainya, kemudian wawancaranya juga cukup bagus, ya bisa jadi ada mereka terpilih kembali. Amin, seperti kan itu. gitu ya. Tapi mungkin jumlahnya nggak banyak. Ya. Baik. Nah, jadi ini luar biasa. Ada PPS, ada PPK. Betul. Tentu nanti ada KPPS. Nah, ini yang paling ujung tombak kali ini. Dia langsung yang bertempur, artinya dia langsung yang menerima tamu masyarakat itu untuk memilih ke TPS. Satu hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu, sebagaimana yang tahun lalu sebagai garisan, bahwasanya terjadi katakanlah pemahaman dari KPPS sehingga dalam penulisan C planu atau C rekap ini kan terjadi rancu Bu. Kadang-kadang bukan artinya ada rekayasa, tapi karena ketidakpahaman salah penulisan. Bisa mendapatkan kalau kita dalam nanti sidang pleno untuk tingkat kecamatan bisa menjadi rancu pula, jadi debat-debatan. Nah, ini gimana ini Bu? Iya, makanya tadi saya sampaikan evaluasi yang paling utama bagi KPU, khususnya KPU Kota Medan itu di badan ad hoc. Jadi badan ad hoc-nya dilakukan penguatan-penguatan, termasuk juga nanti yang perlu dievaluasi misalnya menyebarkan undangan. Terus juga kita akan mengevaluasi bagaimana meningkatkan pemilih di pilkada tahun 2024 ini. Kalau bisa, kalau pemilu yang 2024 ini yang bulan Februari kemarin itu sudah kita laksanakan,
sekitar 69% pemilih di Kota Medan yang menggunakan hak pilihnya. Betul. Nah, kalau bisa kita tingkatkan lagi pada saat pilkada ini. Betul. Kalau bisa 75% kan lebih baik lagi. Amin. Ya, lebih banyak lagi yang melakukan hak pilihnya. Ya. Baik. Begitulah Ya. ya kan masyarakat Kota Medan, khususnya Kota Medan ya, ingat ya. Artinya semalam terima kasih kepada masyarakat Kota Medan telah hadir ke TPS sebanyak 69% dari warga Kota Medan berdasarkan DPP. Ya kita mari sama-sama ajak jiran tetangga kita, keluarga kita untuk tetap memilih. Jangan tinggalkan hak pilih kita dikarenakan meninggalkan hak pilih artinya menurunkan persentasi untuk cakupan sebagai pemilih sehingga nanti bisa turun dari 69%. Upayakan kita naikkan, minimal kita pertahankan kepada 69%. Itu harapan kita. Betul Bang Bodir. Ya. Dan Bang Bodir kemarin dari KPU sendiri melaksanakan rapim ya yang langsung dipimpin oleh KPU terkait dengan diskusi panel persiapan pelaksanaan tahapan pilkada pada rapim kemarin. Kira-kira nih Bu, apa di penekanan yang memang didapatkan gitu ya terkait dengan diskusi panel yang didapatkan dari hasil diskusi kemarin Bu? Seperti apa nih kira-kira? Ya itu tadi kita diminta untuk melakukan terus sosialisasi terkait dengan pilkada. Selain persiapan pilkada yang matang itu harus dipersiapkan dari sekarang, walaupun memang bagi KPU juga padat sekali tahun 2024 ini kan jadwalnya ya pemilu, kemudian pemilu ini juga belum selesai kan, belum ada penetapan, kita sudah harus persiapan untuk pilkada. Betul. Jadi memang yang menjadi konsentrasi pada saat rapim kemarin yang disampaikan Mbak itu adalah bagaimana kita melakukan persiapan pilkada sematang mungkin, kemudian itu tadi meningkatkan pemilih di pemilihan kepala daerah ini lebih tinggi lagi daripada pemilihan yang sudah ada di hasil dari pemilu 2024. Ini luar biasa, artinya kenapa? Ada yang saya tanyakan ini, Bu. Ini kadang-kadang di lapangan bisa menjadi rancu juga ini. Iya, apa tuh Bang Bodir kira-kira? Contohnya, saya adalah penduduk satu tempat di daerah tertentu. Kemarin kan agak recok. Mungkin kalau sekarang ini nggak gitu rancu ya. Karena kenapa? Persoalan misalnya saya di Kecamatan Medan Area. Tapi pada saat pemilihan saya berada di Kecamatan Medan Baru. Ini gimana Bu? Apa punya hak pilih juga? Kadang-kadang ketatnya KPPS kesannya wah Bapak bukan milih sini, sana. Akhirnya tingkat pemilih jadi mundur juga kan dari target. Persoalannya kenapa? Sama satu pilihan. Calon wali kota, bukan sebagaimana ada legislatif, ada apa? Ini, itu dia. Coba kita tanya sampai Bu. Bapak dapat undangannya di Kecamatan Medan Area. Medan Area. Semestinya harusnya di Kecamatan Medan Area. Benar Pak. sih. Ya. Jadi kalau Bapak mau memilih di Kecamatan Medan Baru nggak bisa, Pak. Bisa. Oh, memang karena bisa, sudah ya? karena sudah terdaftar di Kecamatan Medan Area. Kecuali Bapak mengurus surat pindah atau surat DPTB ya namanya, pindah memilih. Itu boleh Pak. Pada hari H tinggal bawa aja surat pindah memilihnya. Bapak mau memilih di Kecamatan Medan Baru tadi ya, boleh. Iya. Memang kita tahu bersama. Kemarin itu problem yang paling gawat di C Plano, salahnya penulisan DPTB dan DPK. Itu yang menjadi agak repot. Di situ antisipasinya seperti apa nih Bu untuk jadi kita pesankan kepada masyarakat Kota Medan. Ingat yo kepada masyarakat Kota Medan dimanapun kita berada. Kalau memang Anda punya undangan atau katakan dulu kerennya C6, sekarang apa namanya? Form undangan pemilihan umum di kecamatan Anda tinggal, jangan Anda pergi ke kecamatan Medan lain. Terkecuali Anda punya rekomendasi untuk pindah memilih. Jadi Pak, jangan pula nanti di kecamatan, aku kan warga Kota Medan ngontot pula awak. Jadi ribut. Paham yo? Sekedar aku ingatkan ini. Ini Ibu Ketua yang bilang dulu. Yang awak bilang aja kan bukan. Ya. Silakan Ji. Nah, terkait dengan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan kepada badan ad hoc. Seperti apa nih Bu, kira-kira strategi dari KPU sendiri supaya hal-hal yang tadi jadi evaluasi, bahan evaluasi kemarin bisa lebih baik lagi ke depannya? Seperti apa nih kira-kira Bu? Tentunya penguatan di BIMTEK itu adalah pengetahuan yang memang menjadi dasar tugasnya PPK.
Nah, kita akan bikin simulasi-simulasi karena mungkin simulasi itu lebih gampang diingat ya, Betul. Pak ya, daripada teori-teori gitu, ya. disuruh baca undang-undang, disuruh baca PKPU, repot mungkin bagi mereka untuk membaca juga. Tapi kalau dilakukan simulasi sesuai dengan tugas-tugas mereka, yang mudah-mudahan itu lebih melekat kayaknya daripada membaca teori-teori atau membaca definisi-definisi seperti itu, Pak. Ini luar biasa. Jadi karena waktu kita terbatas, betul Pak Munir, kita pahami juga. Intinya lebih bagus kita praktek langsung daripada kita teori. Kepada Ibu sebagai closing statement, apa pesannya Bu? Ini dia. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak dan Mbaknya juga bahwa kita melakukan pemilihan kepala daerah nanti di tanggal 27 November 2024. Ayo semuanya datang ke TPS supaya semakin meningkat. Amin. Ya, dan juga berkontribusi untuk memberikan suaranya dalam hal memilih kepala daerah, berkontribusi untuk membangun Kota Medan dengan melalui pilkada. Seperti itu. Terima kasih. Artinya kata orang waktu jua yang memisahkan kita, semuanya coba kita buat yang terbaik. Semuanya KPU mencoba untuk menjadi tertib. Tapi kembali kepada masyarakat, kami ingatkan, jangan coba-coba merekayasa, jangan coba-coba mengakal-ngakali, karena PKPU ada, peraturannya ada, pahami, peraturannya ada, sekali lagi, peraturannya ada. Jangan Anda coba-coba rekayasa, yang mengakibatkan kinerja jadi rincu, yang mengakibatkan tidak ada kenyamanan masyarakat. Betul. Intinya, hari ini sudah kita ketahui bersama, hari ini sudah dapat kita ilmu bersama. Mari sama-sama kita kawal pemilihan umum ini, khususnya pemilihan kepala daerah. Tentukan hak pilih Anda, jangan sampai Anda tidak datang ke TPS, karena kewajiban Anda sebagai warga negara, sebagai warga Kota Medan, memilih berdasarkan pilihan yang sudah Anda ada di hati Anda. Tidak kami tentukan, yang udah ada di hati Anda. Tiba saatnya kita berpisah. Yang jelasnya kalau dibelah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Nasution, Sarjana Hukum Majelis Hukum, dan rekan saya Ziva Zahrinis, pamit undur diri dari hadapan Anda, dan sekali kami ingatkan untuk rumah kita bersama, marilah kita aktif untuk memilih nanti di Pilkada. Amin. Selamat sore, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.